Oh ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang terakhir ini kita membahas mengenai yang namanya statistik non parametrik ya. Jadi statistik non parametrik ini digunakan ya dalam riset-riset akuntansi kontemporer gitu ya, dan juga digunakan di dalam penyusunan disertasi ya. Nah, tetapi statistik non parametrik ini biasanya tidak menjadi alat utama gitu ya, atau juga sebagai uh, tool statistik utama ya yang digunakan dalam penyelesaian hipotesanya yang digunakan ya. Nah, jadi statistik non parametrik ini adalah pendukung ya dari beberapa rumusan masalah yang mau dipecahkan gitu ya, atau beberapa rumusan masalah yang mau dijawab gitu ya. Jadi statistik non parametrik adalah alatnya. Nah, jadi statistik non parametrik di sini ya dalam riset-riset kontemporer itu sering terjadi ya, terutama untuk penyelesaian data-data yang sifatnya kategorikal gitu ya, atau juga sifatnya yang dalam hal ini menggunakan data-data yang tidak terdistribusi normal gitu ya. Jadi tidak terdistribusi normal dalam hal ini variannya ya dalam hal ini tidak dapat dipastikan ya terdistribusi atau tidak gitu ya. Nah, jadi untuk skala yang digunakan ya, misalnya untuk skala nominal itu ya dengan alat parametrik bisa ya, dengan statistik non parametrik. Artinya di sini skala yang tidak punya jenjang gitu ya, yang membedakan subkategori secara kualitatif, contohnya jenis kelamin gitu ya, atau juga untuk data-data kontemporer ya berkaitan dengan riset-riset kontemporer yang berjenjang ya, atau yang berbentuk peringkat juara satu misalnya, juara dua, juara tiga, gitu ya. Atau juga untuk skala interval, gitu ya. Artinya di sini yang diurutkan berdasarkan urutan, ya misalnya suhu, gitu ya, atau juga skala rasio. Nah, jadi di skala pada beberapa jenis skala ini ya statistik non parametrik itu bisa saja, gitu ya, digunakan, gitu ya. Nah, di sini asumsinya ada ya untuk non parametrik ini. Sampelnya ya, sampel atau juga data diambil dari populasi yang punya distribusi, gitu ya. Ya, pada uji T atau juga uji F, dua sampel atau lebih, dua sampel diambil dari dua populasi yang punya varian yang sama ya. Nah, ini untuk yang parametrik ya. Kalau untuk parametrik itu skalanya interval dan rasio biasanya ya. Ukuran sampelnya lebih dari 30. Nah, kalau yang tidak non parametrik ya artinya tidak perlu asumsi metode statistik non parametrik seperti misalnya asumsi normalitas misalnya ya, atau juga asumsi korelasi gitu ya, atau juga asumsi homoskedastisitas misalnya. Nah, itu penyelesaiannya adalah dengan statistik non parametrik. Nah, inilah dia ya beberapa perbedaannya. Jadi kalau bentuk distribusinya ini bebas ya. Skala pengukurannya nominal dan ordinal gitu ya. Dan juga jumlah sampelnya bisa kecil. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu punya rumusan masalahnya ada di disertasi itu ada 8 misalnya kan. Dari rumusan masalah 8 itu rumusan masalah pertama itu penyelesaiannya dengan kasus linier gitu ya. Rumusan masalah yang kedua uh, berkaitan dengan rumusan masalah yang merupakan penyelesaiannya dengan kasus non linier misalnya. Lalu rumusan masalah yang 3, 4, 5 gitu ya. Itu misalnya dengan non linier semuanya gitu ya. Lalu yang kedelapan misalnya itu berkaitan dengan yang terkait dengan non parametrik gitu ya. Jadi sifatnya non parametrik sini misalnya kalimat ya apakah terdapat perbedaan misalnya, atau juga apakah terdapat uh, apakah terdapat perbedaan yang signifikan ya antara X dengan Y ya, atau juga misalnya apakah uh, suatu apa ya suatu data terdistribusi normal atau tidak misalnya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari statistik non parametrik. Nah, umumnya skalanya nominal ya atau juga ordinal. Sampelnya kecil. Nah, inilah beberapa keuntungannya gitu ya. Jadi tidak perlu dia dalam bentuk distribusi populasi, dapat digunakan dengan jumlah sampel yang kecil ya untuk data berbentuk ranking plus atau minus, dapat digunakan pada data yang menghasilkan
sesuatu ya, skala nominal ya. Kekurangannya mengabaikan informasi yang penting ya, karena nilai variabel diganti dengan nilai ranking saja gitu ya. Nah, ini contohnya statistik non parametrik ya. Kita lihat misalnya contoh yang lain lah ya. Contoh yang lain. Nah, pada kali ini kita menggunakan ya uji yang namanya uji chi-square gitu ya, atau uji hubungan antar variabel ya. Nah, uji hubungan antar variabel misalnya ini uji chi-square. Jadi uji chi-square itu tujuannya adalah untuk menentukan goodness of fit gitu ya. Artinya kesesuaian model yang diobservasi dari suatu frekuensi berdasarkan pada kategorinya gitu ya, masing-masing dari kategorinya yang mengandung proporsi atau juga nilai yang sama ya dari suatu proporsi. Contohnya seperti inilah gitu ya. Dengan menggunakan chi-square, jika ada apa ya? Jika ada sekeranjang jeruk gitu ya. Jadi sekeranjang jeruk punya proporsinya masing-masing gitu ya. Jadi punya proporsinya masing-masing, seperti misalnya jeruk yang warna orange gitu ya, atau buah-buahan yang warnanya orange ya, atau juga mangga, jumlahnya yang untuk jeruk 1 gitu ya, untuk mangga 2 ya, untuk lemonnya ada 4 gitu ya. Nah, ini mau kita apakan ya, mau kita uji gitu ya. Diuji di mana berdasarkan data gitu ya, dimasukkan ke SPSS gitu ya. Jadi di input ke SPSS ya, orange 2, mango 2, banana 3, lemon 2 gitu ya. Nah, jadi dari menunya kita harus masuk menu analyze ya. Dari menu analyze lalu ya pilih statistik non parametrik. Nah, di sini ya. Jadi masuk statistik non parametrik. Nah, lalu pilih chi-square ya. Jadi menunya ya pilih chi-square gitu ya. Jadi tujuan kita adalah hipotesanya apakah terdapat perbedaan yang signifikan gitu ya antara buah-buahan yang dalam hal ini jumlah yang dalam hal ini meliputi warna orange 2, mango 2 gitu ya, dan sebagainya. Itu apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Ya, maka dalam hal ini kita gunakan ya yang namanya uji chi-square ya. Jadi menunya dari menu SPSS ya, analyze, non parametrik, lalu chi-square. Dan langkah selanjutnya ya dari jumlah tersebut ya dimasukkan ya di test variable list gitu ya. Lalu dari test variable list klik OK. Ya, dari klik OK lantas muncul hasil gitu ya. Jadi ini observasi 1, observasi 2, observasi 3. Dari hasil chi-square menunjukkan ya nilai chi-square-nya 0,176 ya, dengan degree of freedom-nya 3 ya, dengan level signifikansinya 981 ya. Jadi apa artinya gitu ya? Jadi artinya bahwasanya 0,981 itu lebih dari 5%. Ya, artinya apa? Ya, tidak terdapat signifikan gitu ya. Ya, tidak dapat signifikan, atau dengan kata lain menerima hipotesa 0 dan juga menolak hipotesa HA gitu ya. Artinya di situ tidak ada perbedaan yang signifikan, baik itu apel ya, pisang, jeruk gitu, atau juga buah-buahan yang lainnya ya. Artinya di situ ya dari sisi jumlahnya nggak terlalu beda yang signifikan. Ya apelnya cuma 2 gitu kan, atau jeruknya 2, atau pisangnya 3 misalnya kan. Nggak ada buah-buahan itu yang jumlahnya secara signifikan melebihi dari buah-buahan yang lain. Inilah yang dikatakan dengan uji non parametrik ya, disebut dengan uji chi-square gitu ya. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan atau diskusi. Ya, kalau mau kita masuk data akuntansi bisa aja ya. Jadi menggunakan uji chi-square gitu ya. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan gitu ya? Daerah-daerah yang punya rating gitu ya. Ya, indeks. Nah, misalkan kemarin itu ada yang mau meneliti ya, indeks skor
Ya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan ya uh, skor indeks persepsi korupsi antara kabupaten kota satu dengan kabupaten kota lain, gitu ya? Apakah ada skornya yang berbeda secara signifikan? Nah, misalkan dibuktikan gitu dari kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C, gitu kan? Dapatlah 33 kabupaten, gitu ya. Dari 33 kabupaten ternyata indeks persepsi korupsinya 2,5, 2,7, ya tidak ada yang misalnya 10,5 atau kabupaten lain misalnya 20,7 ya. Nah, jadi situ menunjukkan ya ya hasil C-square-nya yang kita lihat tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Nah, itu kalau kita operasionalkan di data akuntansi ya. Ya, silakan ada yang mau kita diskusikan? Sederhana aja ya untuk non parametrik ini. Silakan. Pak Is, izin Pak Is. Ya, silakan. Izin Pak Is, kalau di USU sendiri di ekonomi Ya. sudah ada yang pakai ini Pak untuk doktoralnya. Boleh aja Pak, ini boleh dipakai, tapi dengan syarat bukan menjadi alat utama. Oh, siap. Nah, jadi untuk misalkan kalau kita punya rumusan masalahnya 8, maka di rumusan masalah 7 penyelesaian dengan non parametrik. Yang lainnya dengan uji pengaruh, uji SEM gitu kan. Nah, ini. Jadi dari berbagai macam pertanyaan atau rumusan masalah, nah, salah satunya non parametrik ini digunakan. Nah, itu boleh. Tapi kalau untuk tesis ya untuk disertasi sebagai alat utama ini nggak bisa gitu, Pak. Terlalu sederhana gitu ya. Pak Effendi. Makasih Pak Is. Ya, Makasih. Pak. Nah, inilah ya. Begitu juga kalau misalnya sampelnya banyak ya. Jadi kalau sampelnya banyak, nah di sini misalkan dicontohkan ya bahwasanya dalam suatu proporsi ya berdasarkan pada gender gitu secara signifikan menunjukkan suatu data sebagai berikut ya. Nah, jadi seorang yang berusia 21 tahun dengan statusnya nikah atau juga statusnya yang bukan nikah, ya maka dalam hal ini punya anggota keluarga gitu ya. Jadi punya anggota keluarga yang kalau yang belum nikah tentu saja 0 gitu ya. Jadi kalau yang udah menikah berarti ya berapa anggota keluarganya? 1 misalnya kan. Atau dan sebagainya. Dan juga apakah punya lahan pertanian gitu ya. Nah, jadi yang usia ini punya lahan. Ya, 1. Yang usia 40 tidak punya lahan. Ya kan? Nah, lalu juga punya apa ya? Yang namanya achievement atau juga punya tujuan. Ya kalau ya punya tujuan berapa skor tujuannya gitu ya. Atau juga terkait dengan orientasi pasar, nah berapa skor orientasi pasar gitu ya dari hasil kuesioner misalnya kan. Kalau yang punya problem, ya berapa skor nilai problem ya. Nah, jadi dalam hal ini punya data dengan karakteristik yang berbeda, lantas kita uji ya dengan statistik non parametrik. Tujuannya apa? Ya tujuannya apakah ya kan apakah responden yang punya usia yang berbeda dengan status perkawinan yang berbeda itu punya dengan kondisi punya lahan atau juga punya jumlah keluarga tertentu itu memiliki tujuan atau juga orientasi pasar atau juga punya masalah. Nah, ini timbul tanda tanya gitu kan. Nah, inilah mau kita uji. Nah, jadi dari hasil pengujiannya ya menunjukkan nah masuklah data. Ya, data di SPSS ya di input. Nah, masuk di input di SPSS, datanya sebesar ini dengan jumlah sampel nggak sampai 30 ya, Bapak Ibu ya. Nah, nggak sampai 30 karena dia non parametrik. Karena kalau parametrik nggak bisa di bawah 30. Nah, itu harus 30 ke atas. Nah, kalau ini misalnya 25 datanya kan. Nah, selanjutnya hasil pengujiannya ya diuji gitu ya. Data yang tadi ditabulasi diuji, menunya tetap sama ya, dari menu analyze, lalu menunya non parametrik, lalu yang namanya statistik binomial. Nah, di sini dari statistik binomial gitu ya. Maka masukkanlah aspek gender tadi gitu ya di test variable list gitu ya. Masuk dia di test variable list.
Ya, selanjutnya di oke, ya. Dan hasilnya menunjukkan dia nilai probabilitasnya gitu ya 0,50. Nah, jadi probabilitasnya 0,50 menunjukkan ya nilai di atas alfa 50% gitu ya. Kalau dia di atas alfa 50% berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya artinya kita menerima H0 dan juga menolak HA gitu kan. Jadi apabila menerima H0 dan menolak HA ya maka hipotesa ditolak gitu ya. Hipotesa ditolak. Jadi menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden dari sisi usia gitu ya. Membacanya gitu ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan mau usia 21, mau usia 40, mau usia 62 gitu ya. Dengan responden yang punya status punya lahan di kampung ya dan punya anak atau tidak punya anak gitu kan, terhadap orientasi pasar dan juga tujuan hidup atau juga punya problem atau tidak ya, ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya apa? Ya artinya sama aja gitu ya. Mau usia berapapun gitu ya, ya mau usia apapun tetap punya tujuan dengan kata lain ya. Tetap punya tujuan, punya orientasi tertentu dan punya problem tertentu. Ya karena hasil dari statistiknya gitu kan ditemukan 0,50 gitu ya. Artinya kalau dia di bawah apa ya, kalau misalkan tes probability-nya 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya usia 40 dengan usia 21 beda. Ya 40 dengan usia 62 beda terhadap orientasi pasar dan tujuan. Nah, itu maknanya. Oke. Nah, ya, jadi itulah bisa menjawab hipotesa keberapa. Ya. Nah, jadi misalkan kalau mau kita terapkan di bidang riset akuntansi gimana? Ya, kalau mau kita terapkan di riset akuntansi, apakah terdapat perbedaan yang signifikan misalnya kan antara kabupaten kota yang ada di pantai timur ya dengan kabupaten kota yang ada di apa ya di pantai barat terkait dengan terkait dengan refocusing dana COVID-19 gitu kan. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan ya antara karakteristik Sibolga ya dengan Kabupaten Labuhan Batu dengan Kota Tanjung Balai dari sisi pengelolaan anggaran APBD atas refocusing atas kondisi COVID. Ya sama aja ya. Artinya baik kabupaten kota yang ada di pantai barat ya, dengan di pantai timur itu mengalami yang namanya refocusing APBD misalnya dengan karakteristik ini gitu ya. Nah, kalau mau kita operasionalkan ya di riset-riset ilmu akuntansi ya. Nah, ini kabupaten yang ada di pantai barat misalnya dengan ada yang di pantai timur. Kalau misalnya hasil statistiknya menunjukkan ya ini tes probability-nya 0,50 ya berarti sama aja ya. Terdapat artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, ini mengoperasionalkan kan uji yang namanya apa tadi gitu ya. Uji binomial, uji chi-square gitu ya. Nah, itu yang kita simpulkan ya. Jadi bisa mendukung dari jawaban permasalahan dari disertasi atau juga riset ya, tetapi pada hipotesa yang bukan hipotesa utama gitu ya. Hipotesa pendukung. Boleh aja ini adalah hipotesa pertama ya, tetapi hipotesa berikutnya ada pembuktian lagi ya, dan pembuktiannya bukan yang non parametrik. Nah, itu. Silakan, Bapak Ibu. Ya, berikutnya kalau kita lihat ini ya. Ya, itu tadi chi-square ya, binomial. Ya, bagaimana uji dua sampel yang berpasangan. Nah, kalau itu tadi kan satu sampel yang berhubungan ya, satu sampel yang berhubungan. Jadi misalnya tadi variabel-variabelnya punya hubungan ya, maka digunakanlah yang namanya chi-square ya, chi-square test ya, binomial test. Nah, bagaimana sampelnya berbeda secara signifikan, nggak ada hubungan ya, maka kalau tidak ada hubungan maka ujinya adalah uji Mann-Whitney
test, ya, atau juga two test sample Kolmogorov-Smirnov, atau juga menggunakan lab follow with run, atau juga Moses extreme reaction. Nah, jadi menggunakan sampel itu ya. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan uji sampel yang uji sampel berpasangan ya, tetapi sifatnya sampelnya banyak ya, maka nanti diuji secara non parametrik menggunakan yang namanya median test ya, atau juga Kruskal-Walsh ya, atau juga menggunakan uji Jonker-Terpsiter test ya, atau juga misalnya menggunakan terkait dengan data yang punya two related sample ya, dua sampel yang berhubungan, maka nanti alat ujinya adalah Wilcoxon sign rank, atau juga Mipnemer, atau juga marginal homogeneity, atau juga uji tanda ya, sign test. Nah, dan juga nanti kalau berkaitan dengan pengujian untuk sampel yang berpasangan ya, lainnya ya, menggunakan Friedman ya, menggunakan Cochrane, atau juga menggunakan Kendall ya. Dan ini semuanya diuji ya dengan yang namanya alat statistik SPSS, dari menu analyze ya, kemudian juga non parametrik, lalu masukkan klik ya masing-masing dari ujinya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ya uji main wetness test gitu ya. Coba kita lihat. Nah, jadi di sini uji main wetness test ya, tujuannya adalah untuk dua grup yang berbeda. Jadi dua grup yang berbeda, misalkan seorang penjual ya, seorang data penjualan ya, data desain dan data ukuran toko gitu ya. Jadi data ukuran penjualan, desain dan toko di sini ingin dibuktikan apakah terdapat perbedaan yang signifikan, ya maka digunakanlah uji main wetness test. Jadi menggunakan main wetness test ya, kita input di dalam, udah di Excel tadi ya, lalu di open di SPSS ya, dapat kita input lah, udah masuk dia data penjualan, desain dan store size gitu ya, lalu analyze ya, lalu non parametrik, lalu masuk independent sample ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi menggunakan masuk menunya independent sample. Nah, dari menu independent sample itu ya kita masukkan ya variabel-variabel yang mau diuji. Ya, variabel yang mau diuji itu sales-nya ya. Kemudian juga grup variabelnya gitu ya. Jadi ada dua sampel yang independen katanya, berarti kan grup 1, grup 2 gitu ya. Jadi grup 1 dan grup 2, lalu continue. Nah, dari hasil menunjukkan ya ranknya kelompok 1 dan kelompok 2 itu ranknya 31 untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 24. Hasil pengujiannya main wetness test, nilai signifikansinya 0,5481 ya Bapak Ibu. Berarti apa? Kesimpulannya di atas 0,05. Ya, kalau di atas 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penjualan, desain, dan ukuran toko. Mau penjualannya besar, mau desainnya bagus atau tidak, gitu kan? Mau tokonya besar atau tidak, nggak ada beda, gitu kan? Ya, tidak ada beda ya, Bapak Ibu. Tidak ada beda ya, karena dari hasil statistiknya 0,548, gitu ya. Nah, jadi mendingan dengan kata lain ya, toko kecil ya, makna lainnya toko kecil, penjualannya kecil ya, dan desainnya sederhana aja udah cukup kok gitu kan. Tidak perlu tidak ada beda ya dengan toko lain yang penjualannya besar. Artinya peritel besar dengan peritel kecil ya sama saja gitu ya dengan hal ini gitu ya. Inilah pembuktiannya dengan sampel yang berbeda ya, atau disebut dengan dua sampel yang berbeda atau two independent sample test ya. Nah, itu. Kemudian uji lainnya adalah uji uji sampel berpasangan gitu ya. Nah, uji sampel berpasangan
Ya, test for multiple related sample. Jadi test for multiple related sample di sini adalah uji non parametrik juga ya, Bapak Ibu, yang digunakan untuk sampel-sampel yang ganda, yang dalam hal ini punya beberapa alternatif yang disebut dengan varian ya, yang secara spesifik menggunakan skalanya adalah sampelnya menggunakan skala nominal atau juga menggunakan skala ordinal ya. Jadi syaratnya itu harus nominal dan harus ordinal gitu ya. Maka kalau punya data nominal dan ordinal, maka nanti kita lakukan pengujian non parametrik namanya uji treatment test ya. Dan juga uji Cochrane Q. Ya, jadi uji treatment test dan Cochrane Q dalam SPSS ya, pada menu analyze ya, lalu non parametrik, lalu K-related sample pilih. Ya, K-related sample, dari K-related sample tersebut masukkanlah gitu ya, nilai sampel 1, sampel 2, sampel 3 dan sebagainya gitu ya. Dari hasil menunjukkan ya nilai signifikansinya ya berarti 0,000 ya. Artinya di atas di bawah 0,05 ya. Artinya apa? Terdapat perbedaan yang signifikan gitu ya antara sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4 gitu ya. Nah ini. Nah, jadi dengan kata lain ini namanya adalah uji tanda aja gitu ya. Kenapa uji tanda? Sign test gitu ya. Karena kita hanya melihat tanda aja bahwasanya signifikansinya berapa gitu kan. Jadi kalau signifikansinya di bawah 0,05 berarti kita menyatakan itu berpengaruh misalnya. Kalau di atas dinyatakan itu tidak berpengaruh. Nah, jadi hasilnya inilah dia. Ya, dari hasil pengujiannya ya. Kalau untuk chi-square ya kurang dari 30 ya. Kalau untuk binomial untuk populasinya 100 gitu ya. Atau untuk range kurang dari 20 ya. Untuk one sample Kolmogorov kurang atau sama dengan 30 ya. Nah, kalau untuk dua sampel yang berpasangan kurang dari 50 ya. Wilcoxon kurang dari 50. McNamara kurang dari 100 ya. Ya, marginal heterogeneity kurang dari 50 gitu. Nah, memang rata-rata ya kurang dari 30 semuanya ya. Mann-Whitney, Kolmogorov, ya Walvis gitu ya. Friedman, Kendall ya, Cochrane kurang dari 30. Median ya, Kruskal-Walsh ya, Joker ya kurang dari 20 ya. Dan variabelnya kurang dari 4 atau juga ya variabelnya kurang dari 4. Itu sampel median ya, kurang dari 100. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan? Jadi ini bisa digunakan ya untuk menyusun tugas. Makanya kalau kita disertasi gitu ya, kita pecah pembahasannya. Pembahasan hipotesa pertama gitu kan, satu jurnal. Pembahasan rumusan masalah kedua, satu jurnal. Nah, jadi kalau misalkan ada 5 rumusan masalah, maka bisa dipecah jadi 5 gitu. Ya, makanya analisanya dibeda-bedakan ya, tujuannya lebih bervariasi gitu ya, atau lebih tinggi novelty yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dalam risetnya ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Ada? Ya, baiklah, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya pertemuan apa ya, contemporary research counting ya. Dan untuk yang belum menyampaikan apanya, papernya, ada berapa orang? Silakan. Pak, yang papernya itu apa tuh Pak? Ya